Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita bisa mendapatkan ilmu dari guru kita. Semoga dengan ilmu ini menambah eh, kesempurnaan ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala di bulan yang sangat mulia. Pertanyaan terkait dengan zakat fitrah Pak Kiai. Tentang peranan zakat, mestinya kan zakat itu menjadi sebuah potensi umat yang mampu menyelesaikan permasalahan umat Pak Kiai. Tetapi nyatanya setiap tahun daftar orang-orang miskin bertambah Pak Kiai, bukan malah berkurang. Pasti ada yang belum pas nih dalam hal pengelolaan zakat yang mestinya mampu mengentaskan kemiskinan, tapi malah justru memperbanyak jumlah mustahiknya Pak Kiai. Gimana ya kira-kira Pak Kiai agar zakat ini mampu menjadi sebuah solusi mengentaskan kemiskinan? Terima kasih Pak Kiai, mohon pencerahannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Benar yang dikatakan Ustaz Reza bahwa semakin hari semakin meningkat orang-orang yang berada di garis kemiskinan. Padahal zakat sudah pada bayar. Ya, tapi Ustaz juga jangan lupa setelah banyaknya orang yang membayar zakat, semakin banyak juga orang yang tiba-tiba menjadi orang kaya. Siapa? Badan amil zakat. Mereka yang kelola zakat, yang dibaznas, yang dibas macam-macam lah. Itu pada jadi orang kaya sekarang. Yang tadinya jalan kaki, sekarang sudah pada punya mobil. Dari makan zakat itu. Kenapa zakat? Bahkan sekarang banyak juga yang tiba-tiba punya rumah sakit. Partai politik punya rumah sakit. Ormas punya rumah sakit. Itu dari makan duit zakat itu pencurian. Ada juga yang bikin SDIT misalnya, santren. Itu duit zakat juga itu. Makan duit zakat barang haram. Itu jangan lupa. Nah, kenapa itu terjadi? Karena memang mereka itu tidak melihat zakat secara utuh. Seenaknya zakat dipakai seolah-olah ambilin itu seenaknya ngatur zakat. Semaunya ngatur zakat. Bazis itu maling semua isinya. Ini penting saya keras di sini. Karena saya pernah diminta bicara di Majelis Ulama Indonesia Jakarta Selatan membahas ini tentang zakat produktif. Itu masih ada Ki Haji Sidik Fauzi. Saya pembicaranya di hadapan para ulama di puncak. Tujuan seminar kan untuk mencari ide-ide yang mungkin berguna untuk perbaikan. Tapi sampai sekarang tidak ada perubahan. Apa yang saya katakan tentu saja tidak ada. Oh, mohon maaf saya agak ekstrim sedikit bahasa saya karena saya sangat sedih melihat makin banyak fakir miskin dan seenaknya mereka tuh seliburan pakai mobil zakat itu. Zakatnya sederhana, apalagi fitrah lebih sempit. Zakat secara umum tukhadhu min aghniyaihim faturaddu fi fuqaraihim. Perhatikan. Satu, ini kalimat ini mustarak. Pengertiannya banyak, apa namanya double. Faturaddu. Nabi perintahkan pada Muadz bin Jabal untuk menjadi gubernur Yaman. Salah satu programnya adalah zakat. Diambil dari kaya-kayanya mereka. Perhatikan, ini Muadz ke Yaman. Jadi Muslim Yaman. Zakat itu diambil dari orang Muslim Yaman yang kaya,
faturaddu, lalu dikembalikan, bukan diberikan, dikembalikan, fi fuqaraihim, ke tengah fakir orang Yaman. Kita pindah saja sekarang. Zakat orang Bogor diambil dari orang-orang kaya di Bogor, ambil, dikembalikan pada orang fakir juga di Bogor. Kalau ini dilaksanakan, nggak ada orang miskin hari ini, insya Allah. Ini tugas amilin apa? Amilin tugasnya bukan ambilin. Tidak seenaknya ngatur. Jadi kita ada 3 kelompok di sini. Satu, apa yang disebut dengan muzakki. Jadi manusia ada 3, agniya, orang-orang kaya, fuqara, orang-orang miskin, tengahnya adalah amilin. Orang-orang kaya, orang-orang fakir, dan amilin, pengelola zakat. Tugasnya apa? Orang kaya diem aja. Orang fakir nungguin aja. Yang kerja amilin. Apa kerjanya? Satu, menghitung harta orang kaya, kemudian dia tarik berapa wajib zakatnya, menghitung berapa jumlah orang fakir miskin dan 8 golongan yang lainnya, 7 golongan lainnya. Lalu ketika hartanya sudah diambil di sini dari si orang kaya, besok si amilin bertugas membagikan kepada fakir miskin. Dari kerja itulah mereka amilin dapat 1 bagian dari 8 kelompok itu. Dia bagian dari 1 golongan dari 8 golongan. Sama dia. Kalau 8 golongan seperti ini, nah amilin tuh dapat 1 porsi ini nih. Yang 7 porsinya untuk fakir miskin, mu'alaf, gharimin, dan sebagainya. Kalau itu dilaksanakan dengan baik dan benar, beres. Amilin jatahnya sama dengan fakir miskin. Ini kan enggak sekarang. Amilinnya digaji tiap bulan. Berapa setahun? Kalau 1 bulan 5 juta, setahun berapa? 60 juta. Enak bener. Ada fasilitas gedung, ada uang makan, ada mobil, dikasih seragam juga, udah gitu dihormati juga. Fakir miskin dapat berapa setahun? Ini kejahatan luar biasa. Masa bilang, basis bubarkan aja. Untuk apa? Maka ada yang mengatakan, basnas, basis, las itu bukan amilin. Mereka pekerja. Gila. Pekerja biasa, karyawan biasa. Nah, sekarang uang zakat itu ada yang jadi sekolahan. Bahkan ada pengurus masjid yang seenaknya menerima dan menerima zakat Anda untuk bangunan masjid haram. Kalau Anda zakat untuk bangunan masjid, Anda belum zakat dan hartamu belum suci. Ini belum ekstrim tadi. Ketentuan Nabi, orang Yaman zakatnya di Yaman. Maka kalau orang Bogor zakatnya di Bogor. Jangan ditarik ke Jakarta. Diserahkan ke siapa? Ya orang fakir yang ada di Bogor. Tapi kalau mau secara nasional, orang agnia di Indonesia serahkan kepada amilin tingkat nasional Indonesia dan dibagikan juga seluruh Indonesia. Jangan keluar ke Palestina kemana-mana. Tidak boleh. Kalau mau benar kita. Tapi ini kan dilanggar. Itu baru satu. Yang kedua, kenapa mereka menggunakan harta zakat dicampur aduk dengan harta yang lain? Kan beda, ada zakat mal, zakat fitrah, ada infak, ada sedekah, ada yang wakaf, ada hadiah, ada hibah. Beda hukumnya. Nah, mereka coba masuk lewat satu kata. Wa fi sabilillah. Jadi sabilillah itu porsi yang meliputi semua urusan sosial. Ada panti asuhan, ada janda-janda tua,
Katanya mereka sabilillah, semuanya termasuk perbaikan jalan. Ini tafsir seperti ini merusak agama. Kalau sabilillah dianggap bisa semuanya, nanti kan fakir miskin juga sabilillah juga. Orang punya utang kita bantuin sabilillah juga. Amilin juga sedang berjuang sabilillah juga, lebih gede lagi. Untuk apa saja dibagi 8? Kalau dibagi 8 berarti porsinya sama dan 8 semua-muanya itu orang. Makanya para ulama mengatakan bahwa yang dimaksud sabilillah itu adalah al-ghuzat fi sabilillah, untuk orang-orang yang berperang di jalan Allah. Bukan jami'u wujuhil bir. Untuk semua kebaikan, pintar mereka. Lalu muncul ide yang ini disampaikan ke saya, kemudian saya bikin makalah, saya diskusikan dengan para ulama MUI Jakarta Selatan. Jadi bukan lokakarya iseng-iseng. Sudah sekitar 7 tahun yang lalu saya bicara itu. Bagaimana dengan zakat produktif? Caranya? Sudah. Kebetulan hadir Ketua Basis DKI Jakarta, samping saya persis. Ketua Umum MUI kanan saya. Jadi dana zakat itu kita kumpulkan, kita bikin usaha. Katanya, nanti hasilnya buat fakir miskin. Yang usaha siapa? Hah? Direkturnya siapa? Saham punya siapa? Batil. Haram. Tugas kita bukan itu. Ambil dari si kaya, kita atur supaya sampai pada fakir miskin. Perkara oleh fakir miskin dibikin apa terserah, sebab mereka kebutuhannya beda dengan kita, tidak sama kan. Ada yang butuh biaya sekolahnya, ada yang biaya untuk makan, lain sebagainya. Tapi saya punya pilihan sebenarnya. Kalau memang basis dan kita semua sepakat untuk mengadakan memproduktifkan zakat, pertama, kosongkan pikiranmu bahwa Anda punya hak ambil di situ. Itu pertama, mental kita siap dulu. Baru yang kedua, ayo tetap fungsinya seperti ini. Amilin kita mendata berapa jumlah orang kaya, berapa orang miskin, lalu harta yang terkumpul, catat porsinya masing-masing. Si A jatahnya 10 juta, si B sekian juta, misalnya kan. Kita kumpulkan mereka. Si mustahiknya kita kumpulkan. Ambil, ini Anda punya hak sekian. Atau nggak dikumpulkan, bikin tulisan. Ikrar bahwa saya, gini, hari ini harta hak ada yang berada di Badan Amil Zakat, masing-masing keluarga punya hak 10 juta. Kalau uang ini saya serahkan ke Anda, tentu akan habis segera. Kami punya inisiatif bahwa uang ini akan kami bikin perusahaan. Kami akan kembangkan supaya bertambah. Dan hasilnya tetap untuk Anda, pemilik sahamnya juga Anda, dan nanti direksinya juga salah seorang di antara Anda. Semua pengurus Anda. Kami Basis dan Majelis Ulama Indonesia hanya melakukan pengarahan dan pembinaan. Anda setuju nggak? Setuju, tulis. Yang tidak setuju, tulis. Jadi kita Basis, Majelis Ulama, jangan pegang duit, bukan duit kita, enak temen. Kita buka perusahaan, angkat di antara mereka direkturnya, angkat mereka komisarisnya, kita hanya dewan pembinanya. Tapi orang miskin kan tidak cerdas, mungkin lebih cerdas dari Anda, cuman kecerdasannya bukan buat nipu agama. Tidak semua orang pintar itu bodoh. Kalau itu dilakukan di Indonesia, 1 tahun berapa perusahaan? Hari ini ada Badan Amil Zakat yang belum diaudit sekian tahun. Dan itu muter di situ saja di antara kelompoknya. Maka RUU Zakat itu harus diluncurkan. Kebetulan saya dulu ikut ketika ada rencana itu di Majelis Ulama Pusat. Sekarang sudah jadi undang-undang zakat. Itu kebetulan di komisi saya pas waktu itu, komisi apa namanya untuk penyusunan itu, Pak. Zamannya Pak Habibie dulu. Dibuat saja undang-undangnya. Masukkan itu. Sekarang di Indonesia los-losan, partai bikin amil zakat, ormas bikin amil zakat. Rusak. Coba bayangkan Ustaz Rozak, Ustaz Abdul Rozak. Kalau seperti ini,
Ada perusahaan besar, itu milik fakir miskin. Angkat dia direkturnya yang pinter. Berapa banyak orang miskin yang tiba-tiba jadi direktur, tiba-tiba pinter. Dan yang pinter aslinya. Dan kita sudah membangkitkan orang yang berhak untuk jadi orang besar. Jangan memaksakan orang yang tidak mampu. Orang miskin itu pinter-pinter kok. Banyak yang pinter. Wong kesulitan mereka membuat mereka cerdas. Orang yang tidak pernah punya kesulitan kan tidak pernah cerdas karena tidak pernah mikir. Ide ini sudah berapa tahun saya sampaikan di depan Majelis Ulama Indonesia Jakarta Selatan. Dan sudah saya sebarkan juga lewat YouTube berapa kali saya bicara. Tapi hari ini tidak ada. Belum terjadi. Saya tidak tahu harus bicara kemana. Satu-satunya cara yang bisa kita lakukan, saya sampaikan di masjid-masjid. Sudah. Karena kita tidak punya payung besar, orang kaya di satu DKM, kumpulkan duitnya. Kumpulkan zakatnya di DKM itu jangan keluar. Hitung, tawarkan kepada miskin. Bisakah, setujukah kalian? Kalau uang zakat kalian, kami bikin supermarket kecil saja. Kalian yang kelolanya. Masjid besar, itu mungkin kalau dikumpulkan zakatnya bisa mencapai 1 miliar. Masa sih? Bikin rumah segitu besar, miliaran kuat. Mengumpulkan duit zakatnya tidak bisa untuk sekian banyak dikumpulkan. Satu komplek itu bisa satu supermarket. Siapa yang belanja? Kalianlah yang belanja, orang-orang kaya. Supaya saudaramu yang miskin naik kelasnya. Besok dia sejajar dengan kamu, dia jadi muzaki pula, dia zakat. Lahirkan yang baru lagi. Takut amat saudaramu jadi kaya. Kita ini takut banget melihat orang miskin jadi kaya. Dan Anda ingat, dana zakat itu bukan milik Anda, milik mereka. Kembalikan, kata Nabi. Kalau Anda tidak berzakat, berarti Anda makan harta mereka. Dan kalau Anda zakat seenaknya, berarti Anda mencuri harta hak tetangga Anda kepada orang lain. Mencuri kepada rumah tetangga sendiri. Mencuri rumah tetangga, kemudian diserahkan ke orang lain, ingin dipuji. Tidak ada nilainya. Saya kira itu, saya sangat senang kalau misalnya dari kajian yang kecil ini terus kita suarakan. Nanti Ustaz Razak di masjid sendiri, masjid masing-masing itu masjid yang ada masyarakatnya kan, masjid yang ada warganya. Kalau masjid kantor kan nggak ada warganya, orang kantor bukan warganya, dia punya rumah, dia zakat di tempatnya, jangan di kantor. Tidak boleh, zakat harus tempat tinggalnya. Dan berhentilah orang-orang di kantor yang sok-sokan jadi badan amil zakat, kemudian motong-motong duit zakat, tiap gaji potong situ, tidak boleh. Gaji bukan dipotong di situ, potong di kampungnya. Ini bahaya sekali. Bagaimana umat akan tenang hidupnya, bagaimana umat orang-orang miskin tidak akan berlomba mencari duit dengan barang haram. Bakso pakai tikus, beras pakai kafori, ya kan? Kemudian buah-buahan pakai apa namanya? Ya? Formalin. Ya mereka susah cari uang. Sebetulnya uang mereka ada, tapi jadi masjid. Jadi rumah sakit. Jadi sekolahan. Dan jadi mobil Anda. Bayangkan ini. Insya Allah, selagi kita ada umur, semampu kita berbuat. Mampu kita berbuat. Sampaikan di masjid masing-masing, tarik zakat di sini, cukup duitnya, kumpulkan fakir miskinnya. Tantang. Bikin warung kecil-kecilan, setuju? Setuju? Ayo. Warung bakso, kayak warung kupat tahu, kayak warung apa, kayak. Yang penting hasilnya kembali pada mereka. Kita mengawasi dan membina, alangkah mulianya. Alangkah mulianya. Saya kira itu Ustaz Razak, gagalnya kita menjadikan zakat sebagai alat penyelamat ekonomi rakyat karena kita sendiri ketika ngurus zakat tidak dengan aturan zakat yang ditentukan oleh Allah. Dan sekarang orang ngantri daftar jadi badan amil zakat, ngantri sekarang karena tahu digaji. Mereka bukan amilin yang hanya dapat porsi zakat. Mereka gajian di situ, rusak agama. Wallahu a'lam bishawab.